Shalom, selamat pagi Bapak Ibu kekasih Tuhan. Di pagi hari ini saya Pendeta Martinus Richard Haurisa, Gembala Sidang GKO Jemaat Solidio Waina Jayapura, akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Urapi kami semuanya sehingga kami tidak hanya menjadi pemberita dan pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Yeremia 1 ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabinya, memberitakan firman-Nya buat bangsa Israel. Agar dalam perjalanan bangsa Israel, mereka menjadi bangsa yang Tuhan kehendaki sebagai suatu bangsa yang dipilih Tuhan menjadi umat kesayangannya. Mereka harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan memakai Yeremia agar bangsa Israel menyadari mereka punya tugas dan tanggung jawab untuk menjadi bangsa yang tidak hanya baik tetapi benar di hadapan Tuhan. Perkataan atau firman yang diucapkan oleh Yeremia dapat membuat bangsa Israel berubah, atau justru bangsa Israel tetap mengeraskan hati menjadi bangsa yang degil, yang tidak mau mendengar firman Tuhan. Namun yang pasti firman atau perkataan yang keluar dari Yeremia menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh bangsa Israel agar mereka selamat. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita juga perkataan atau firman itu ada di dalam diri kita. Oleh karena itu betapa penting kita juga mau menyadari bahwa setiap perkataan yang keluar dari bibir kita haruslah perkataan-perkataan yang mengandung kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang sangat penting yang mau kita lihat, ialah yang pertama, Yosua 1 ayat 8 mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Di situ dengan jelas dikatakan bahwa kita harus memperkatakan firman Tuhan dari mulut kita, sehingga setiap yang keluar dari mulut kita adalah perkataan-perkataan yang memberikan dampak buat orang lain. Kita harus benar-benar menjaga perkataan kita agar perkataan kita dapat memberikan atau dapat memotivasi dan juga dapat membangun orang lain semakin bertumbuh di dalam iman percayanya kepada Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan di dalam Yakobus 3 ayat 10 mengatakan, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Dari mulut kita bisa keluar berkat dan juga bisa keluar kutuk. Oleh karena itu kita harus benar-benar memberikan dampak yang berarti buat orang-orang di sekitar kita dengan perkataan kita. Perkataan kita haruslah perkataan yang memberkati, bukan perkataan yang mengutuk. Perkataan yang memberkati memberikan kita satu kepastian bahwa kita bisa menjadi berkat buat orang lain dengan perkataan atau firman Tuhan yang keluar dari mulut kita. Yang ketiga, Bapak Ibu,
Firman Tuhan mengatakan dalam Yakobus 1 ayat 19, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Firman Tuhan katakan kita harus cepat mendengar tetapi lambat berkata. Artinya segala sesuatu kita harus analisis dengan baik dan benar sebelum kita merespon dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Jadi kita harus benar-benar lambat untuk berkata-kata, karena perkataan yang terlontar itu dapat berpengaruh baik ke hal yang positif maupun ke hal yang negatif. Jadi kita benar-benar harus dapat mampu sanggup mengontrol perkataan kita. Oleh karena itu betapa pentingnya sekali lagi kita menyadari ada kuasa perkataan di dalam mulut kita, karena di dalam mulut kita Tuhan meletakkan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, dan biarlah kami menguasai seluruh perkataan-perkataan kami dengan baik dan benar, karena di dalamnya ada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.